Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ridho Ahmad Sopyan dengan NIM 2505036002 dari Pendidikan Fisika. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai asal-usul bahasa Indonesia dan mengapa kita harus bangga berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu kuno yang sejak zaman dahulu sudah dipakai untuk bahasa perhubungan atau lingua franca. Tidak hanya di Nusantara saja, tetapi juga digunakan di hampir seluruh Asia, terutama Asia Tenggara. Tepatnya, bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bahasa Melayu kemudian masuk ke pelosok Nusantara seiring dengan penyebarannya agama Islam, sebab bahasa Melayu gampang diterima masyarakat karena tidak mengenal tingkat tutur, sehingga ia mampu berfungsi sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Akan tetapi, dalam perkembangannya, bahasa Melayu yang dipakai di wilayah Nusantara juga dipengaruhi oleh corak-corak budaya di tiap-tiap daerah. Ia awalnya banyak menyerap kosakata dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Setelah itu, muncul pula beragam variasi dan dialek yang berbeda-beda. Dalam perkembangannya, tepatnya pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa persatuan. Bahkan kedudukannya dikukuhkan sebagai bahasa nasional sebagaimana tertuang dalam Ikrar Sumpah Pemuda yang berisikan, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Lanjut, kita akan membahas kenapa kita wajib dan harus bangga berbahasa Indonesia. Yang pertama, alasan mengapa kita harus bangga berbahasa Indonesia, yaitu karena bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa dan alat komunikasi. Seperti yang kita ketahui sendiri, Indonesia memiliki banyak sekali suku dan bangsa yang berada di dalamnya, dengan karakter yang berbeda-beda juga, termasuk bahasanya. Tapi cukup dengan satu bahasa saja, yakni bahasa Indonesia. Semua perbedaan itu bisa disatukan dan menjadi satu kesatuan. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu adalah bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Nah teman-teman, tidak semua negara memiliki bahasa nasionalnya sendiri. Contohnya saja, Singapura yang masih menggunakan bahasa Inggris, Meksiko yang masih menggunakan bahasa Spanyol, dan masih banyak contoh-contoh negara lainnya. Maka dari itu, kita harus bangga kalau kita mempunyai bahasa sendiri, dikarenakan itu bisa menandakan identitas kita sebagai warga negara Indonesia, teman-teman. Selanjutnya, yaitu bahasa Indonesia adalah warisan Sumpah Pemuda. Selain fungsinya yang keren, sejarah bahasa Indonesia pun tak kalah keren, teman-teman. Tepatnya, pada tanggal 28 Oktober 1928 adalah tanggal di mana Sumpah Pemuda diikrarkan bersamaan dengan bahasa Indonesia, teman-teman. Keempat nih, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Nah teman-teman, dikarenakan kita tinggal dan lahir di Indonesia, maka dari itu kita harus menggunakan bahasa Indonesia, yang dimana bahasa Indonesia sendiri adalah bahasa resmi dari negara Indonesia. Yang terakhir, yaitu selain menjadi bahasa resmi, bahasa Indonesia juga menjadi bahasa internasional. Tidak hanya Indonesia saja teman-teman yang mempelajari bahasa Indonesia, tapi banyak juga negara luar yang ikut mempelajari, bahkan menggunakannya di kehidupan sehari-hari, teman-teman. Tercatat, menurut Kemendikbud, bahasa Indonesia sudah dipelajari di 54 negara Indonesia per tahun 2023, teman-teman. Nah, maka dari itu, itulah alasan mengapa kita harus bangga berbahasa Indonesia. Sekian untuk penjelasan saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.